Izin dosen-dosen yang saya hormati, Prof. Susi, dan juga teman-teman semua, baik yang dari FH maupun yang dari Vkom juga tadi ya, dan dari fakultas lain, dan juga salam hormat kepada Bapak Anies selaku pembicara kita untuk di Kulum HTN kali ini. Perkenalkan Bapak, sebelumnya nama saya Firda Fitria di sini. Saya semester 1 di Fakultas Hukum. Semester 2, maaf. Tahun pertama. Tahun pertama ya. Iya betul. Jadi kebetulan pertanyaan saya di sini itu masih berkaitan dengan pertanyaan Andi, teman sebelumnya, dan juga sudah dielaborasikan oleh teman yang di floor tadi. Pertanyaan saya kan seperti yang kita tahu, saudari kita di ITB sebelumnya ditangkap atas dasar pasal 45 dan pasal 51. Saya akan sedikit frontal karena membuat meme berciuman antara Pak Prabowo dan Jokowi. Namun sebenarnya tindakan ini tersebut merupakan penyuaraan atas kritik adanya matahari kembar atau kekuasaan ganda yang ada di Indonesia saat ini. Hal itu merupakan ruang kritik dalam kebebasan berekspresi digital, mengingat sekarang itu juga belum ada regulasi AI yang mengatur terkait dengan kekayaan digital tersebut. Pihak-pihak juga sudah memberikan banyak tanggapan terkait hal ini, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan kalau misalkan hal itu tuh tidak sepatutnya ditangkap karena seharusnya kesusilaan yang berada di pasal 45 itu harus dikedepankan yang berkaitan dengan ketelanjangan dan lain-lainnya. Sementara tindakan ini merupakan kritik terhadap matahari kembar, dan juga pihak Amnesty International menyatakan kalau misalkan tindakan ini tidak seharusnya dibungkam, tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan pidana karena itu merupakan ruang kritik. Namun ITB sendiri, pihak kampus ya seperti Bapak bilang, kampus ini harus menjaga moral-moral demokrasi yang terpimpin, tidak memberikan tanggapan terkait kritik yang diberikan. Ia hanya mengatakan kalau misalkan tindakan dari siswa tersebut harus dibina. Dan juga pihak istana hanya mengatakan kalau misalkan tindakan tersebut tidak dilaporkan atas delik aduan dari Pak Prabowo sendiri. Mahasiswi ini tuh harus dipidana, namun tidak ada yang menyatakan mengenai kritik yang diberikan oleh mahasiswi ini, Pak. Bagaimana tanggapan masyarakat publik, pemerintahan terkait kritik yang diberikan? Tidak ada. Mereka hanya berfokus bagaimana mahasiswi ini jadi termasuk tindakan pidana atau bukan. Sementara kritik yang ia berikan ini tidak ada tanggapannya gitu. Jadi sebenarnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak terkait kritik yang diberikan oleh mahasiswi ini, dan juga bagaimana dan apakah penting perlu adanya regulasi AI untuk mengatur terkait tindakan hal ini? Terima kasih. Jadi gini, Firda, ketika menyangkut soal teknis hukumnya, biar yang di fakultas hukum yang menjawab. Saya fakultasnya agak beda. Fakultasnya fakultas ekonomi. Jadi saya punya batas mana yang saya bisa masuki. Ketika menyangkut perdebatan soal pasal, soal hukum, saya nggak bisa masuk di situ. Tapi pada prinsip utamanya adalah di dalam sebuah demokrasi, ruang kebebasan itu harus dijaga. Adapun ketika kritik itu muncul lalu tidak direspon, tidak ada respon apapun, sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana negara itu bekerja. Sebenarnya kalau responnya bentuknya adalah pelarangan, bentuknya adalah tekanan, di situ jadi salah. Tapi kalau sikapnya diam, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan untuk diam. Tapi kalau pelarangan, selama yang melakukan tidak kemudian dihentikan, negara bisa diam. Cuman kalau diam terus-menerus, maka negara akan kehilangan legitimasi moral minimal. Karena itu negara biasanya harus merespon. Jadi terkait dengan kritik-kritik seperti ini, saya melihatnya dari praktek demokrasi, itu yang harus dijaga. Ketika ada sebuah peristiwa seperti ini, teman-teman jangan membayangkan ini soal mahasiswa ITB ya, bukan. Ini bukan itu. Ini adalah pesan untuk menggaungkan satu kata, takut. Yang tadi saya katakan, fear.
Sehingga ketika seseorang akan mulai gambar, mulai mikir, sebentar, saya kalau gambar nanti proses hukum nggak ya? Jadi ini bukan soal anak satu, itu bukan. Ini adalah proses menimbulkan rasa takut. Itu kenapa berbahaya. Dan itu kenapa dalam proses demokrasi tidak boleh terjadi. Negara tidak berhak untuk membuat rasa takut pada rakyatnya. Tidak berhak negara. Dan kalau ada negara melakukan itu, maka harus dilawan. Jadi ini menurut saya yang penting di situ. Jadi kalau muncul, maka para orang-orang kreatif bikin aja lebih banyak lagi. Bikin lebih banyak lagi. Nanti cek mau pada diproses nggak? Apa mau semuanya diproses? Jadi menurut saya kalau udah begitu, berikan dukungan, satu dengan persoalan kasusnya, yang kedua ya kritik yang lain dibiarkan bermunculan. Dengan cara seperti itu maka rasa takut bisa dieliminasi. Giliran ada yang mengelaborasi. Oke, di belakang. Singkat, padat, ya. Sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Farabi Hadiansyah, semester 2 Fakultas Hukum Universitas Badjara. Baik, soal elaborasi jawaban dari Pak Anies tadi dan diskusi kita, yang saya tangkap di sini adalah persoalan bahwasanya negara tidak semestinya untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat dalam kebebasan berekspresi begitu ya. Dan sebagai contoh tadi kita pernah lihat juga studi kasus ketika Bapak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2019 dikritik oleh Tempo, dikritik oleh berbagai media soal anggaran segala macam. Beliau tidak pernah di situ melaporkan, tidak pernah di situ kemudian juga mempersekusi media tersebut gitu ya. Padahal kalau persoalan kepatutan dan segala macam, yang saya saksikan pada saat itu tahun 2019, kritik yang disampaikan oleh Tempo, karikatur yang diberikan oleh Tempo juga tidak patut gitu ya kalau kita lihat. Tapi Pak Anies tidak melakukan persekusi dan segala macamnya gitu. Nah, jadi memang di sini diharapkan pada negara untuk kemudian jangan sampai menggunakan kekuatan sumber daya negara kemudian untuk mempersekusi rakyatnya sendiri terhadap kebebasan mereka dalam berekspresi. Dari saya terima kasih. Jadi perlu ada kedewasaan dalam demokrasi ya, Pak Anies. Saya terusin dikit nih soal itu. Jadi saya jadi ingat gara-gara Anda cerita ini nih. Iya, jadi saya untuk pertama kalinya nempel di lem itu, situ. Gambarnya kan di lem ya. Apa yang terjadi? Sebagian pendukung di Jakarta melaporkan ke polisi. Pada waktu itu, saya mendatangi rumah mereka satu-satu dan minta cabut laporannya. Jangan dilaporkan. Dan sampai bertangisan di situ. Kami sudah lapor, kami sudah ke polisi. Karena saya malah tahunya melaporkan karena muncul berita melaporkan. Saya jangan. Enggak Pak, ini bukan Pak Anies, ini kami yang tidak terima. Jangan, kita jangan laporkan. Dan saya datangin rumahnya. Saya minta jangan melaporkan. Bukan saya telepon, saya datangin, saya ajak bicara. Dan akhirnya dengan tangisan tuh dicabut laporannya. Saya merasa kalau jadi negara melihat ada jajaran yang bertindak tidak sesuai, tegur, koreksi. Tapi kalau didiamkan, berarti Anda menyetujui yang dilakukan. Jadi kalau sekarang ada yang diamkan, negara nggak bisa bilang, oh kami nggak tahu, nggak bisa. You have every authority to intervene. Anda punya seluruh kewenangan untuk mengintervensi. Gunakan kewenangan itu. Kalau Anda mau menjaga kehidupan demokrasi. Kenapa itu dikerjakan, teman-teman? Saya sering mengatakan, pada saat Anda bertugas atas nama negara, maka sesungguhnya Anda bukan hanya berhadapan dengan penulis berita, tapi Anda berhadapan dengan penulis sejarah. Dan penulis sejarah akan menilai semua yang Anda kerjakan dengan objektivitas karena dia akan menulis setelah peristiwa. Dan setelah peristiwa, dia memiliki keleluasaan untuk mengumpulkan semua data dan sampai pada sejarah. Jadi makanya saya selalu katakan,
jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di berita hari ini. Tapi khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menulis dengan objektivitas. Sekarang giliran penanya ketiga. Silahkan.